Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah? Baik dan tetap semangat ya. Untuk pekan ini TIK mata pelajaran TIK kelas 5, Ustadz masih akan memberikan materi tentang Microsoft Excel, di mana pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa rumus sederhana. Untuk kali ini Ustadz akan memberikan materi selanjutnya, yaitu rumus sederhana yang nantinya kita akan mempelajari dari memasukkan rumus untuk mengetahui nilai terendah, nilai tertinggi, dan nanti akan Ustadz berikan materi juga tentang if ya. Jadi untuk mengetahui lulus atau tidak nanti ini menggunakan rumus if. Pada pertemuan sebelumnya, sebelumnya kita buka dulu ya aplikasi Microsoft Excel kalian. Nah, di sini Ustadz sudah menyiapkan tabel di mana ada data nilai siswa kelas 5. Tabel ini seperti pada tabel yang kemarin, kalian bisa mengetik ulang kembali, atau jika sudah ada kalian bisa mencocokkan nilai yang sama sehingga nanti ketika Ustadz memberikan contoh atau materi pembelajaran lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini Ustadz ingin untuk tanda kuning yang ini, tanda kuning ini yaitu kemarin kita sudah mempelajari ya, untuk mengetahui jumlah. Di sini Ustadz ingin mengulang kembali dulu agar kalian lebih tahu bagaimana kita mengetahui jumlah. Maka kita masukkan rumus apa anak-anak? Sama dengan sum kurung buka, kita klik kolom yang kolom nilai kurung tutup, enter. Nah, maka jumlah nilai yang kalian inginkan atau kalian ketahui akan muncul. Selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Sama halnya dengan rata-rata pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari, yaitu sama dengan average ya. Kita klik kolom nilai, kita tarik kurung tutup, enter. Nah, maka akan muncul rata-rata nilai kalian. Nah, untuk berikutnya yaitu kita ingin mengetahui nilai terendah dan nilai tertinggi. Untuk nilai terendah kita memasukkan rumus yaitu sama dengan min ya. Nah, kita masukkan rumus sama dengan min kurung buka, kita klik kolom nilai kalian, klik kolom nilai kurung tutup, enter. Untuk mengetahui yang lain kita tinggal tarik aja ke bawah pada pojok kolom. Oke. Nah, maka nilai terendahnya akan muncul di mana masing-masing punya nilai terendah. Selanjutnya untuk mengetahui nilai tertinggi kita masukkan rumus sama dengan max ya, pakainya max ya, bukan k. Max, max atau maksimal kurung buka, kita klik kolom nilai kurung tutup, enter. Nah, di sini maka akan muncul nilai tertinggi. Nah, setelah kita mengetahui dua rumus tersebut, silahkan kalian praktekkan ya, sama seperti dengan Ustadz yang ada di video ini. Nah, untuk berikutnya kita akan belajar rumus if ya. Bagaimana caranya untuk mengetahui lulus atau tidak. Jadi untuk 5 anak yang ada di data nilai siswa kelas 5 ini, kita akan mengetahui siapakah yang akan lulus atau tidak lulus.
Untuk keterangannya, jadi untuk nilai akhir atau nilai kelulusan atau tidak lulus, kita bisa mengetahui dengan jika nilai rata-rata kurang dari 75, nilai rata-rata ya, nilai rata-rata yang Ustadz beri tanda warna kuning. Nah, nilai rata-rata ini yang menentukan nanti untuk kelulusan. Apabila nilai rata-rata kurang dari 75, maka tidak lulus. Jika nilai rata-rata lebih dari lebih dari, saya ganti dulu, ini salah ketiknya, lebih dari 75 maka lulus ya. Ustadz ulangi, jika nilai rata-rata kurang dari 75 maka tidak lulus. Kurang dari 75 maka tidak lulus. Jika nilai rata-rata lebih dari 75 maka lulus. Nah, di sini rumusnya kita memasukkan rumus sama dengan if kurang buka, kita klik pada kolom nilai rata-rata ya, K5 di sini Ustadz ini K ya, K5, atau pada kolom nilai rata-rata kita klik. Nah, selanjutnya keterangannya nilai rata-rata kurang dari 75, kita ketik tanda kurang dari 75, kurang dari sama dengan 75, kurang dari sama dengan 75, titik koma, karena di sini terdapat tanda titik koma. Jika di laptop kalian menggunakannya koma saja, maka tinggal kalian ketikkan koma saja. Tapi apabila di sini ada keterangannya titik koma, maka kalian ikuti saja titik koma ya. Titik koma, terus tanda petik 2 atas, kita ketik tidak lulus. Petik atas lagi, selanjutnya titik koma, if kurung buka, kita klik lagi pada nilai rata-rata, akan muncul ya kalimat lebih dari sama dengan 75, titik koma, ketik lagi, kita ketik lulus, atas, petik atas ya, petik 2 atas, kurung tutup. Nah, sudah jelas, bisa dilihat rumus yang Ustadz masukkan. Silahkan kalian masukkan dulu rumusnya sesuai dengan yang ada di video ini ya. Jika sudah, kalian maka enter. Jika muncul keterangan ini, kita yes. Nah, maka akan tertulis lulus. Kita tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul keterangan lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, lulus. Nah, kita cek kebenarannya ya. Nilai rata-rata Raihan, nilai rata-rata Raihan ini 77. Jika nilainya di atas 75, nilai Raihan 77, maka lulus. Nah, jika nilai Keisha kurang dari 75, maka tidak lulus ya. Nilai Rafathar 79, berarti lebih dari 75, maka lulus. Sedangkan nilai Halilintar di bawah 75, maka tidak lulus. Dan nilai Anwar 79 di atas nilai rata-rata 75, maka lulus. Nah, berikut penjelasan untuk pekan ini. Semoga kalian dapat memahami. Apabila ada pertanyaan, bisa japri langsung ke Ustadz Rizky. Jika tidak ada pertanyaan, maka
Cukup sekian untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di materi-materi berikutnya untuk pekan depan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan jangan lupa selalu pakai masker ya. Sekian dari Ustadz Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.